Gudeg manggar di Yogyakarta, terbuat dari buah kelapa. Hidup jangan berputus asa. Harapan harus terus dijaga. Shalom, buongiorno. Saudaraku, kita akan memasuki renungan pagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 April 2020. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang maha kasih, yang selalu ada bagi kami sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala keselamatan, kesehatan, damai sejahtera, dan bangun tidur yang segar yang kami rasakan pada pagi ini. Biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan atas segala yang sudah kami rasakan, kami alami, dan kami terima dalam hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami pagi ini akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami pada kesatuan hati untuk tetap mempunyai harapan yang tinggi akan kasih kemuliaan-Mu, pertolongan dan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan mengampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Saudaraku, kita bersyukur atas pagi ini. Kita akan belajar firman Tuhan, dan biarlah satu hari ini kita muliakan Tuhan. Renungan pagi kita pada saat ini berjudul, Lihatlah ke atas, bukan ke bawah. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ibrani 12 ayat 12. Jemaat yang dianugerahi kebenaran Kristus merupakan tempat penyimpanannya, yang dalamnya kekayaan kemurahannya, rahmatnya, dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu. Kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka sebagai pahala kerendahannya dan penambah kemuliaannya. Kristus pusat agung, yang daripadanya bersinar segala kemuliaan. Baca buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 325. Seluruh surga tertarik atas segala pekerjaan yang berlangsung di bumi ini, yang mempersiapkan pria dan wanita bagi masa yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Adalah rencana Allah agar manusia memperoleh kehormatan yang tinggi untuk bertindak sebagai rekan sekerja dengan Yesus Kristus dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka harus melihat pekerjaan Allah sebagai suatu pekerjaan suci dan mulia, dan harus menyerahkan kepadanya setiap hari semua persembahan syukur dengan sukarela sebagai balasan atas kuasa kasih karunia-Nya yang menyanggupkan kita meningkatkan hidup di dalam ilahi. Tidaklah perlu bagi siapapun untuk menyerah kepada pencobaan iblis, lalu menyerang angan-angan hatinya dan menyusahkan Roh Kudus. Setiap ketentuan telah digariskan dalam firman Allah, di mana semua orang memperoleh bantuan ilahi di dalam usaha mereka yang sungguh-sungguh untuk menang. Dalam kehidupan agama, setiap orang yang akhirnya memperoleh kemenangan, ada suatu pemandangan menakutkan, ada kesusahan dan pencobaan, tetapi pengetahuannya akan firman Allah menyanggupkan dia menyelaraskan pikirannya dengan janji-janji Allah yang menguatkannya, sehingga memberi penghiburan kepada hati dan menguatkan iman di dalam kuasa yang maha tinggi. Mereka membaca, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Ujian iman jauh lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus. Arahkanlah segala kemampuanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah, kepada perkara-perkara yang sulit, yang memungkinkan engkau tidak menemukan jalan keluar. Segera engkau akan melihat Yesus di atas awan-awan, mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Dan apa yang harus saudara lakukan ialah mengulurkan tangan saudara dan menyambut uluran tangannya dengan iman yang sederhana, dan biarlah dia sendiri yang menuntun Anda. Nama besar di antara manusia mungkin tersebar kemana-mana,
tetapi tabiat yang tiada bercacat celah akan bertahan sampai masa kekekalan. Allah memberi engkau pertimbangan sehat dan kepintaran agar engkau dapat menggenggam janji-janjinya, dan Yesus siap sedia menolongmu membentuk suatu tabiat yang kukuh dan terjalin. Dikutip dari buku Testimonies for the Church 5, halaman 573, 574, 578, dan 579. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus, pelajaran ini sangat penting bagi kita untuk maju ke depan di masa yang akan datang, di mana kita harus melihat ke atas, bukan ke bawah. Ada beberapa falsafah penting yang saya dapatkan dengan judul ini, yaitu yang pertama, sebagai seorang manusia, dengan melihat ke atas, kita menghindari sifat sombong. Dalam hal apa itu? Ketika kita melihat orang yang jauh lebih kaya, kita tidak sombong, kita berusaha lebih baik lagi untuk memperoleh apa yang kita butuhkan, dan kita lebih rendah hati karena ada orang yang jauh melebihi kita. Ketika kita melihat orang yang pintar, kita tidak bisa sombong karena kesederhanaan ilmu kita, hingga kita lebih giat belajar lagi, dan merendahkan hati kita karena kita tidak bisa menyatakan bahwa kita orang yang hebat dalam kepintaran. Ketika kita melihat orang yang penuh kekuasaan, kita tidak jadi sombong karena kita hanyalah orang biasa. Yang kedua, kita memandang ke atas untuk mempertebal keyakinan kita terhadap kebesaran Tuhan. Ketika kita melihat betapa langit di atas begitu indah, dan ketika kita juga melihat di depan kita ada danau yang indah beserta pegunungan yang lengkap dengan pepohonan, taman bunga yang indah, betapa kita tidak bisa melupakan kemuliaan Tuhan yang sudah menciptakan segalanya, sehingga kita semakin kuat dalam keyakinan, iman, percaya, dan pengharapan kita akan satu hari yang kekal, hari di mana kerajaan surga datang dalam dunia kita. Yang ketiga adalah kita rajin beribadah dan berbuat kebaikan. Ketika kita memandang ke atas kepada orang-orang yang sudah lanjut usia dan sudah sakit-sakitan, atau orang yang meninggal, kita diarahkan kepada pemikiran bahwa umur manusia ada batasnya. Kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Oleh karena itu, kita harus semakin beribadah dan berbuat kebaikan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, kesempatan untuk duduk di sebelah kanan Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Yang keempat adalah mendorong kita untuk maju dan memperoleh kesuksesan. Mengapa? Karena kita ketika melihat orang-orang yang ada di atas kita karena mereka sukses, kita akan belajar, kita akan mendapatkan hikmah, kita akan dicambuk lagi untuk lebih semangat, lebih penuh strategi, dan sabar, telaten, tekun, bekerja keras untuk memperoleh kesuksesan kita. Yang kelima dan terakhir, ketika kita mendaki gunung yang tinggi, kalau kita selalu memandang ke atas pada jalan yang akan kita lalui pada puncak gunung, maka kita akan evaluasi diri kita. Kita sudah sampai di mana dan jalan apa lagi yang akan kita tempuh. Betapa indahnya begitu kita sampai di puncak sana. Namun begitu kita memandang ke bawah, kita akan merasa, wah, saya sudah jauh dari tempat tinggal saya. Bagaimana saya pulang nanti? Oleh karena itu kita harus tetap memandang ke atas kepada fokus puncak kita, tujuan hidup kita, kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Marilah kita selalu sabar, bersemangat, dan menyembah Tuhan dengan memandang ke atas. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Biarlah kita semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan, dan iman kita semakin dikuatkan dalam kasih karunia. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami selalu memandang kepadamu Tuhan, memandang ke atas, memandang berkat kasih karunia, keselamatan, pertolongan, dan jalan keluar yang daripadamu Tuhan.
Khususnya dalam situasi yang sulit ini, banyak pengangguran, banyak orang yang sakit, banyak. Biarlah Tuhan kami tetap memandang padamu, berharap padamu, tetap sabar karena Engkau sudah melalui banyak pencobaan, kesakitan, penghinaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Biarlah kami sabar Tuhan dengan memandang teladan-Mu. Kami siap menghadapi segala situasi dan kami tetap menjaga kesehatan dan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Rendang dari Sumatera Barat, tiwul dari kota pelajar. Meski lelah dan juga penat, kita harus terus belajar. Ciao, Horas.